Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Farunisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trilogi dan trikompetensi dasar yang dimiliki oleh IMM. Slogan dari IMM yang paling familiar adalah anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Moral dan intelektual telah menjadi tubuh IMM sebagai karakter bagi setiap kadernya. Namun, mengemban dan memangku kalimat tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, terutama dalam penerapan dalam trilogi dan trikompetensi dasarnya. Lalu, apa saja trilogi dan trikompetensi dasar yang dimiliki oleh IMM? Ada 3. Yang pertama yaitu religiulitas. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berasas Islam. Berdasarkan hal tersebut, berarti Islam telah menjadi darah daging bagi setiap diri IMM. Sebagai kader IMM, kita harus mampu menjunjung tinggi asas tersebut. IMM juga harus mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada setiap mahasiswa dan masyarakat umum. Lalu penerapan dalam nilai religiulitas itu apa? Ya, penerapannya yaitu dengan tertib beribadah. Yang kedua yaitu intelektualitas. Intelektualitas merupakan bagian kedua dari trilogi yang dimiliki oleh IMM yang memposisikan kader IMM sebagai seorang cendekiawan. Kenapa seperti itu? Karena sebagai seorang yang sedang menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang biasa kita sebut sebagai seorang mahasiswa, maka setiap kader IMM harus mampu mempresentasikan diri sebagai sosok cendekiawan yang senantiasa selalu memperdalam dan menggali ilmu pengetahuannya, mempertanyakan sesuatu yang dianggap jauh dari kebenaran, mampu berpikir kritis, dan tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan. Lalu, apa penerapan dari nilai intelektualitas ini? Ya, penerapannya yaitu dengan tertib studi. Yang terakhir yaitu humanitas. Humanitas artinya realisasinya atau keikutsertaan dan keterlibatan langsung kader IMM dalam segala hal yang positif. Kader IMM harus mampu mentransformasikan diri dalam kehidupan sosial dan membawanya untuk ke jalur yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah pola atau sistem yang tidak sesuai dengan tujuannya, atau bisa berarti dengan memberikan solusi atas suatu permasalahan dan terlibat langsung di dalamnya. Lalu, jika masalahnya seperti itu, bagaimana cara untuk terlibat langsung di dalamnya? Yaitu bisa dengan cara berdakwah atau bakti sosial dan sebagainya. Sebagai mahasiswa yang disibukkan dengan kuliah berikut dengan tugas-tugasnya, juga sebagai seorang aktivis organisasi, mungkin masih banyak yang terkendala oleh pembagian waktu. Tetapi kita harus kembali mengingat identitas IMM itu sendiri, yaitu sebagai organisasi Islam yang mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Sekian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Nama saya Najmal Urfa. Saya dari Prodi Manajemen 1902-5074 IMM Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegasan IMM. Dalam sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada saat Muktamar ke-1 di Solo yang bertepatan dengan tanggal 1 sampai 5 Mei 1965 yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ahmad Ba'dawi tentang 6 penegasan IMM. Isi dari 6 penegasan IMM yaitu: pertama, menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi IMM yang sah, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah alimiah dan amal adalah ilmiah. Yang keenam, menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci 3 penegasan IMM. Yang pertama, menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam.
yaitu sekumpulan mahasiswa Islam yang diikat pada satu pergerakan yang dinamakan dengan IMM. IMM juga sebagai tempat atau wadah Angkatan Muda Muhammadiyah yang sedang menjalankan studinya di perguruan tinggi. IMM juga tempat dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Dalam kepribadian Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, gerakan tajdid. Dengan ini, saya dapat jelaskan apa itu kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Landasan ikatan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Yang di sini yang dimaksud adalah gerakan dakwah bahwa IMM menjunjung dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Tajdid dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, pemurnian, yang kedua, perbaruan atau pengembangan. Wujud nyata dari gerakan itu sudah tercermin dalam kepelaporan Muhammadiyah dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Modern, Penolong Kesengsaraan OLMOM atau PKO, panti asuhan, dan mendobrak segala praktik dan pemikiran Islam yang jumud. Namun demikian, sejalan dengan tema yang diusung dalam Muktamar 1 abad, gerakan melintas zaman, dakwah tajdid, menuju peradaban utama, diperlukan perangkat-perangkat konseptual, epistemologi, serta metodologi konseptual dan multiaspektif agar gerak tajdid Muhammadiyah dapat masuk ke percaturan dunia kontemporer sembari tetap kokoh dalam jati dirinya yang unik. Lalu yang ketiga, menegakkan IMM. Menegakkan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah yang di lingkup dunia mahasiswa. IMM merupakan wadah atau tempat penyongsong kader Muhammadiyah yang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq, fastabiq khairat. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati, saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 1902025081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu NDI atau bisa dibilang nilai dasar ikatan. Nilai dasar ikatan IMM. Internalisasi nilai dasar ikatan adalah penghayatan terhadap suatu ajaran atau nilai sehingga suatu ajaran atau doktrin nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat seperti sekarang ini, memang internalisasi terhadap ideologi IMM harus dilakukan agar pola pikir kader tidak mudah terpengaruh oleh ideologi barat yang semakin kuat kehadirannya. Ideologi merupakan sekumpulan ide atau gagasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Trichet, seorang filsuf Prancis. Salah satu ideologi yang dimiliki oleh IMM adalah nilai dasar ikatan NDI. NDI berisikan 5 butir nilai dasar yang memiliki fungsi memperkuat landasan perjuangan ikatan dan sekaligus menjadi kekuatan yang dinamis dalam usaha mengubah kondisi sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Berikut adalah isi dari nilai dasar ikatan dan penjelasannya. Nilai dasar ikatan itu ada 5 butir. Yang pertama, 1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan mahasiswa yang bergerak di 3
ranah gerakan yaitu keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. 2. Segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama Islam yang hanif dan berkarakter rahmat bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. 3. Segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM dan perlawanan terhadapnya adalah kewajiban dan setiap kader IMM. 4. Sebagai gerakan mahasiswa yang berdasarkan Islam dan beranggotakan individu-individu mukmin, maka kesadaran melaksanakan syariat Islam adalah suatu kewajiban dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwakan kebenaran di tengah masyarakat. 5. Kader IMM adalah inti masyarakat utama yang selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian kelima butir tersebut, butir 5 dasar ikatan yang menjadi salah satu nilai yang mulia. Nilai tersebut harus selalu dijaga dan mencoba untuk menerjemahkan ulang dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mampu menjawab segala permasalahan sosial yang semakin menunjukkan komplikasinya dengan hadirnya era globalisasi saat ini. Dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, kader-kader IMM juga perlu menghayati butir-butir yang termaktub dalam nilai dasar ikatan tersebut sebagai semangat perjuangan. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, IMM, IMM, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil kader ikatan. Apa sih profil kader ikatan itu? Profil kader ikatan itu menjelaskan tentang bagaimanakah idealnya kita sebagai seorang kader. Nah, profil kader ikatan itu ada 4 poin. Yang pertama, memiliki keyakinan dan sikap keagamaan yang tinggi agar keberadaan ikatan di masa yang akan datang mampu memberi warna masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai agamawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita sebagai seorang kader itu kita harus yakin bahwasanya kita mampu, bahwasanya kita bisa. Nah, juga kita sebagai seorang kader itu harus mempunyai perilaku atau apapun yang kita lakukan itu dapat dicontoh oleh orang-orang di sekitar kita dan bahkan orang-orang banyak. Contohnya kayak kita mengajak mereka kepada hal-hal yang baik, dan kita juga mengajak kepada mereka untuk selalu taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, memiliki wawasan dan kecakapan memimpin, karena keberadaan kader ikatan bagaimanapun merupakan potensi kepemimpinan umat dan kepemimpinan bangsa. Maksudnya itu bagaimana? Nah, poin kedua itu menjelaskan bahwasanya kita sebagai kader itu harus mempunyai wawasan yang cukup luas, tidak sedikit saja. Nah, kita juga sebagai seorang kader itu dari awal kita mengikuti sebuah organisasi itu artinya kita sudah siap untuk dijadikan seorang pemimpin. Suatu hari nanti jika memang di lingkungan kita itu menunjuk kita untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang ketiga itu memiliki kecendekiawanan, mengingat spesialisasi dan profesionalisasi mempersempit cakrawala berpikir dalam sub kehidupan yang sempit. Artinya, maksudnya adalah kita itu sebagai seorang kader juga tidak boleh monoton, tidak boleh seperti itu saja. Kita harus mempunyai ide-ide baru, harus inovatif. Kita harus mempunyai harus memunculkan hal-hal baru agar kita juga berpikiran juga harus luas, tidak boleh berpikiran yang sempit. Nah, yang keempat itu poinnya adalah memiliki wawasan dan keterampilan berkomunikasi, mengingat bahwa masa yang akan datang industri informasi akan mendominasi sistem budaya kita. Hal ini juga intern dengan watak Islam yang dalam keadaan apapun juga selalu siap amar ma'ruf nahi mungkar sebagai esensi dari komunikasi islamisasi. Nah, maksudnya bagaimana? Kita juga sebagai kader harus mampu dalam berkomunikasi. Kita harus memperbaiki cara berkomunikasi kita, dan juga kita harus bisa melakukan apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu selalu berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang mungkar, hal-hal yang buruk. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatunisa.
saya ingin menjelaskan tentang tujuan, faktor internal, dan faktor eksternal IMM. Yang pertama ada tujuan IMM. Apa sih tujuan IMM itu? Tujuan IMM ialah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Pada dasarnya, IMM didirikan atas dua faktor integral, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari kondisi Muhammadiyah sendiri, sedangkan aspek eksternal disebabkan kondisi di luar Muhammadiyah, yaitu realitas umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Faktor internal. Aspek internal kelahiran IMM lebih dominan pada idealisme untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu faham dan cita-cita Muhammadiyah. Pada awalnya dalam gerakan dakwahnya, Muhammadiyah telah memiliki organisasi otonom atau ortom seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Aisyah yang dianggap cukup mampu menampung mahasiswa dan putra-putri Muhammadiyah untuk melaksanakan aktivitas keilmuan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Namun pada Muktamar Muhammadiyah ke-25 di Jakarta tahun 1936 dihembuskan cita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah sekaligus agar mampu menghimpun mahasiswa Muhammadiyah dalam sebuah wadah organisasi otonom. Namun cita-cita itu lama terendapkan seiring dengan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai dirintisnya Fakultas Hukum dan Filsafat PTM di Padang Panjang tahun 1955 dan Fakultas Pendidikan Guru di Jakarta tahun 1958. Sementara Pemuda Muhammadiyah sendiri dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1956 menginginkan untuk menghimpun pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah menjadi organisasi terpisah dari Pemuda Muhammadiyah. Langkah selanjutnya dalam Konferensi Pimpinan Daerah atau Kopinda Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia di Surakarta akhirnya diputuskan untuk mendirikan Ikatan Pelajar Mahasiswa atau IPM, di mana mahasiswa Muhammadiyah tergabung di dalamnya. Pasca lahirnya beberapa PTM pada akhir tahun 1950-an, mendorong semakin kuatnya keinginan untuk mendirikan organisasi mahasiswa Muhammadiyah. Berdasarkan pada hasil Muktamar 1 Pemuda Muhammadiyah 1956 dan diadakannya Kongres Mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta atas inisiatif mahasiswa dari Malang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Jakarta, menjelang Muktamar Muhammadiyah tahun 1962 yang merekomendasikan dilepaskannya Departemen Kemahasiswaan dari Pemuda Muhammadiyah. Sebagai tindak lanjut, dibentuk kelompok dakwah mahasiswa yang dikoordinir oleh Insinyur Margono, Dr. Sudibyo Markus, dan Dr. Rosyad Saleh. Ide pembentukan ini berasal dari Dr. Muhammad Jazman Al-Kindi yang saat itu menjadi Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 14 Maret 1964 atau 29 Syawal 1384 Hijriah. Kemudian faktor eksternal. Realitas sejarah sebelum kelahiran IMM bahwa hampir sebagian besar putra-putri Muhammadiyah dikader oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan HMI secara organisasi ikut dibesarkan dan didanai oleh Muhammadiyah dalam aktivitasnya. Ada apa antara Muhammadiyah dan HMI sebenarnya? HMI adalah organisasi mahasiswa underbow Masyumi atau untuk pelajar P2. Sementara Masyumi memiliki hubungan kultural dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah dalam pemilu 1955 mendukung Masyumi, bukan seperti NU yang menjadi partai politik. Pergolakan organisasi kemahasiswaan antara tahun 1950 sampai dengan 1965 membawa perubahan peta pergerakan organisasi kemahasiswaan. Seiring dengan semakin dominannya PKI dalam percaturan politik mendekati tahun 1965, HMI yang identik dengan Masyumi menjadi sasaran politik pemberangusan lawan politiknya PKI, sehingga muncul desakan untuk membubarkan HMI atau atas dorongan PKI yang dekat dengan Presiden Soekarno. Kondisi itu merupakan sinyal bahaya bagi eksponen mahasiswa Muhammadiyah. Dibutuhkan organisasi alternatif untuk menyelamatkan kader-kader Muhammadiyah yang ada di HMI. Tapi kita tidak hanya melihat ini sebagai unsur keterpaksaan semata, melainkan unsur-unsur lain yang menjadi keharusan sejarah. Sekian penjelasan dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.
Saya akan menyampaikan sejarah singkat IMM. Sejarah IMM. IMM berdiri di Surakarta pada 14 Maret 1964, 29 Syawal 1384 Hijriah. Pendiri IMM dan pencetus nama IMM adalah Dr. Andes Muhammad Zaman Al-Kindi, yang juga merupakan koordinator dan sekaligus ketua pertama IMM. Ada dua faktor yang melandasi lahirnya IMM, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang terdapat dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar Muhammadiyah. Faktor intern sebenarnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealisme, yaitu motif untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu faham dan cita-cita Muhammadiyah. Sedangkan faktor ekstern yaitu yang sebagaimana terjadi di tubuh umat Islam itu sendiri ataupun yang terjadi dalam sejarah pergolakan bangsa Indonesia yang terjadi di masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Jadi singkatnya, faktor ekstern berdirinya IMM yaitu berdirinya IMM berkaitan dengan situasi dan kondisi kehidupan di luar dan di sekitar Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.